hadzal barnamaj bi qiraah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Biiftitahiha. La syukran fil ada'il wazifa wal wajibat. Kulluha min Allah subhanahu wa ta'ala. Walizalika ana astamir lughatul Quran wal lughatul hadis wal lughatul ta'alimi dinil Islam liyakunu muslimun madza yastafidu bi hadhihi al-lughah li mustaqbalina. Syukran. Baik, syukran jazakallahu khairan ya Ustaz. Itulah penyampaian dari Ustadz Zainul tadi. Semoga apa yang disampaikan Ustadz mampu kita pahami dan bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai ke acara inti, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Muharika Zikra dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab yang merupakan anggota dari bidang keputrian HMP PBA UIN Imam Bonjol Padang. Pada kesempatan kali ini saya yang akan menjadi moderator yang akan memandu berjalannya acara kita pada hari ini. Baik, selanjutnya sebelum memulai saya akan membacakan CV dari Ustazah pemateri kita, Ustazah Rahma, yaitu beliau bernama lengkap Dr. Rahmawati MAG yang kerap disapa sebagai Ustazah Rahma. Tempat tanggal lahir di Payakumbuh 18 November 1973, beralamat di Komplek Bumi Lestari Indah, Blok H12, Korong Gadang, Kuranji, Padang. Nomor HP 0823 8807 7533. Ustazah Rahma adalah seorang ibu dari 6 orang anak. Bekerja sebagai dosen Fakultas Tarbiyah UIN Imam Bonjol Padang dan menjabat sebagai Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah UIN Imam Bonjol Padang. Sekaligus di organisasi sebagai pembina PW Salimah Sumbar dan pengurus PW Aisyah Sumbar. Moto Ustazah adalah bertakwalah kepada Allah di mana saja berada. Masya Allah sekali. Ustazah Rahma yang akan membawakan kajian muslimah ini yang bertemakan menjadi muslimah cerdas yang menjaga kehormatan di era modern. Baik, sebelum kita memulai, diharapkan kepada para akhwati fillah sekalian sekali lagi untuk mematikan audio Zoom-nya dan diharapkan untuk menghidupkan videonya agar memudahkan kita dalam mengikuti kajian nantinya. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan ketika di pertengahan penyampaian materi nanti untuk bertanya di kolom komentar atau kolom chat, agar memudahkan ketika sesi tanya jawab nanti saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah terkumpul di kolom chat pada pertengahan penyampaian Ustazah. Mungkin itu saja, langsung saja kita persilahkan kepada pemateri kita, Ustazah Rahma, untuk menyampaikan materinya. Pada Ustazah, disilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan mubarakah, tahiyatan minallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sauti wadih. Alhamdulillah.
في افتتاح هذا البرنامج. جزاك الله أستاذ بحضوركم وافتتاحكم وتوجيهاتكم في هذه البرنامج. أستاذ زينو معنا الآن؟ نعم ماذا؟ نستمر أستاذ. استمر بلا بأس بي، أنا فروح وسرور. ولكن هناك طيب تفضلوا. ولكن كانت هذه المادة للمسلمات ولكن نفضل بحضورك في استماع يمكن لذلك ألقيت عنيفا 4 زكاة التي يجب أن يملكنا المرأة والنساء في استمرار المعيشة في هذا العالم. الذكاء فكري، الذكاء روحاني، والذكاء ماذا المتعلي. إذن هذه ال4 مهمة لاستمرار الحياة. تفضل استمري. نعم، شكرا جزيلا أستاذ. ونرجو المساعدة من أستاذة أفرينا لتقديم PowerPoint. يمكن أستاذة أفرينا لأنها صوبي مفسد. أستاذة أفرينا حاضرة؟ Mohon bantuan Ustazah Afrina untuk men-share PowerPoint-nya ini baterainya. Ustazah Afrina? Sami'ati? Hadarti, Ustazah Afrina? Ya, sambil menunggu ya, Ustazah Afrina atau Suni yang bisa men-share materi kita. Akhwati fillah, puji syukur ya kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan oleh bidang keputrian, yaitu melaksanakan kajian kemuslimahan. Ustazah berharap program ini bisa dilaksanakan secara rutin 1 kali sebulan ya, untuk menambah bekal kita, wawasan kita dan pengetahuan terkait dengan diri kita ya sebagai seorang muslimah yang itu harus memiliki bekal yang cukup ya untuk kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Alhamdulillah sudah bergabung lebih dari 90 orang. Kemarin Ustazah mengingatkan bahwa ini adalah kegiatan wajib yang harus diikuti oleh seluruh mahasiswi PBA ya. Kalau kita perkirakan saja cuma 50% ya mahasiswa PBA yang akhwat, insya Allah lebih dari 250 ya. Tapi yang hadir sekarang tadi sekitaran 100 baru ya. Jadi mudah-mudahan sampai nanti masih bisa banyak yang bergabung. Baik, untuk tema kita pada pagi hari ini adalah menjadi muslimah cerdas yang menjaga kehormatan di era modern. Ya, kita ini dengan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang pertama dalam surat At-Tahrim ayat 6. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, yang mana api neraka itu waquduha, bahan bakarnya adalah an-nas wal hijarah, manusia dan jin. Alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Penjaga-penjaga neraka itu adalah malaikat-malaikat yang kasar, keras, tapi mereka tidak menghai Allah apa kepadanya, dan mereka selalu mengerjakan ya apa yang diperintahkan. Surat Tahrim ayat 6 ya.
Kemudian ayat yang kedua, kita lihat dalam surat Ali Imran, ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu haqqa tuqatih, ya, dengan takwa yang sebenar-benarnya, wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu wafat mati kecuali dalam keadaan muslim, berserah diri kepada Allah. Kita lihat dalam tafsirannya, khawatifillah, ittaqullaha haqqa tuqatih itu artinya ayyuta'a fala ya'si. Ya, kita harus senantiasa mentaati segala perintah Allah, ya, dan tidak boleh mendurhaka, menentang, ya, tidak taat kepadanya, wa yashkur, dan kita harus bersyukur dan tidak yakfur, dan tidak kafir, ya, menentang perintah Allah, tapi harus senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan Allah dengan melaksanakan ketaatan. Wa yazkur, kemudian kita mengingatnya dan tidak pernah melupakannya. Jadi selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Dan makna dari wala tamutunna illa wa antum muslimun itu adalah janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Itu artinya hafizu alal Islam fi hali sihhatikum wa salamatikum walatamu hatta litamutu alaihi. Jadi hendaklah kamu memelihara, ya, hafizu alal Islam, memelihara Islam itu dalam diri kita sendiri, dalam kondisi kita, dalam keadaan sehat kita, selamat kita, sampai kita mati dalam kondisi seperti itu, ya. Dan sesungguhnya kemuliaan kita itu adalah fa innal karima qad ajra ala adatahu. Ya, ajra adatahu. Sesungguhnya kemuliaan kita itu adalah sesuai dengan kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari. Seperti apa kita hidup, ya, maka seperti itulah kita nanti akan mati. Kalau kita hidup dalam Islam, maka insya Allah kita akan mati dalam keadaan Islam. Tapi ketika kita hidup bergelimang dengan kekafiran atau ketidaktaatan, maka nanti kita juga akan mati dalam kondisi seperti itu. Jadi siapa yang tidak hidup dalam keislaman, maka jangan harap, ya, dia akan mati dalam keadaan husnul khotimah. Maka yang kita hadapi nanti adalah su'ul khotimah, karena kematian kita itu ditentukan oleh kadar bagaimana kehidupan kita dan keislaman kita. Baik, akhwati fillah, ini dua ayat yang sangat penting, ya, untuk kita perhatikan selalu untuk menjadi pengingat, ya, bagi kita. Baik, kita lanjutkan tentang masyarakat modern, ya. Masyarakat modern itu adalah al-mujtama al-hadis, atau kata Ustaz tadi al-mujtama al-mu'asir, ya, mu'asir. Jadi masyarakat modern itu kalau kita lihat perkembangannya hari ini, itu kita sudah sangat jauh berada dalam perkembangan masyarakat, ya. Kalau kita lihat dalam perkembangan peradaban manusia itu mulai dari tingkat yang paling rendah dulu, kalau sekarang itu disebut dengan teknologi industri. Perkembangan teknologi industri itu diawali dengan disebut dengan masyarakat society 1.0 yang kita sering dengar sekarang, ya. 1.0 itu ditandai dengan masyarakat yang mereka masih dalam memenuhi kebutuhan hidupnya itu dengan berburu, dengan memanfaatkan apa yang ada di sekitarnya. Kemudian berkembang tahap berikutnya, masyarakat 2.0 itu masyarakat sudah mulai mampu mengolah, ya, dengan menjadi masyarakat agraris, pertanian, ya, perkebunan. Kemudian maju lagi, lebih maju dari itu, masyarakat society 3.0 itu berkembang dunia industri, dan sekarang kita mengenal adanya society 4.0 yaitu era teknologi informatika, ya. Nah, diprediksi, ya, kita akan masuk kepada society 5.0 yang dicetuskan oleh pemerintahan Jepang, ya, bahwa tidak hanya sekedar perkembangan informasi dan teknologi akan kita hadapi, tapi kita harus masuk kepada sebuah kondisi masyarakat yang super smart, yang cerdas, yang mampu memanfaatkan memanfaatkan seluruh perkembangan teknologi dan industri itu yang diharapkan dari masyarakat modern itu.
Nah, dalam kondisi perkembangan masyarakat modern hari ini ya, kita tentu dihadapkan dengan berbagai perubahan yang memberikan kemudahan dalam kehidupan kita, tapi sekaligus juga menjadi tantangan ya yang harus kita hadapi. Ya, banyak persoalan-persoalan yang muncul dalam kehidupan kita ketika kita sudah masuk berhadapan dengan perkembangan masyarakat yang tidak bisa kita bendung. Ya, kita harus mampu beradaptasi dengan baik. Nah, orang yang mampu beradaptasi dengan baik itulah yang kita kenal dengan muslimah yang cerdas, muslim dan muslimah yang cerdas. Ya, lanjut slide-nya. Ya, muslimah yang cerdas. Ya, sekarang kita satukan persepsi kita, akhwati fillah. Muslimah yang cerdas itu apa standarnya? Apa yang dimaksud dengan cerdas? Kita ambil pengertiannya. Muslimah yang cerdas itu dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmizi dan Ibnu Majah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala al-kaisu mandana nafsahu. Ya, Rasulullah mengatakan bahwa al-kaisu, jadi istilah cerdas itu adalah al-kais. Jadi wanita yang cerdas adalah wanita yang kaisah ya. Al-kaisu mandana nafsahu. Orang yang cerdas, orang yang pintar itu adalah orang yang mampu dana nafsahu. Dana itu kalau bahasa kitanya mengendalikan, mengatur, mengelola atau juga mengevaluasi nafsahu dirinya. Wa amila lima ba'dal maut. Dan kemudian dia beramal, beraktivitas untuk kehidupan sesudah kematiannya. Jadi dia memilih amal, aktivitasnya itu, apa yang akan dilakukan itu adalah yang bermanfaat untuk kehidupan yang kekalnya. Itulah wanita yang cerdas. Sedangkan yang sebaliknya, wal ajiz atau ajizah, man atba'a nafsahu hawahu. Ya, sedangkan orang yang lemah, nanti orang yang tidak cerdas itu adalah lemah bukan hanya dalam pengertian fisik ya. Orang yang lemah, yang tidak pintar atau yang bisa kita sebut sebagai orang yang bodoh adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya, ya, memperturutkan hawa nafsunya, wa tamanna 'ala Allah, ya, dan kemudian berangan-angan. Ya, seandainya Allah memberikan begini, seandainya begini, dia banyak angan-angan. Ya, tidak banyak beramal tapi banyak berangan-angan. Nah, itulah muslimah yang cerdas, ya, dalam perspektif hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amir, kalau dalam bahasa Indonesia ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita membaca bahwa yang cerdas itu menurut KBBI itu ada dua maknanya, akhwat. Ya, yang pertama orang yang sempurna perkembangan akal budinya, ya, akal pikirannya untuk berpikir, mengerti, memahami, ya, kemampuan berpikir kognitifnya itu sempurna dengan tingkatan-tingkatan mulai dari tingkatan yang paling rendah sampai tingkatan yang paling tinggi. Kita sudah dalam perkuliahan ya, bahwa menurut KBBI orang yang cerdas itu adalah yang sempurna perkembangan kognitifnya, ya, pikirannya. Kemudian tajam pikirannya. Kemudian yang kedua sempurna pertumbuhan fisiknya, pertumbuhan tubuhnya. Jadi ternyata yang cerdas itu tidak hanya akal saja, fisiknya juga harus cerdas, harus sehat, harus kuat. Nah sekarang lanjut ya, seperti apa sebenarnya muslimah yang cerdas itu? Tadi Ustadz sudah menyebutkan beberapa kriteria ya kecerdasan itu. Cerdas itu tidak hanya cerdas intelektual ya. Kita batasi saja sebenarnya ada 8 sampai 9 para pakar menjelaskan tentang intelijensi itu atau kecerdasan itu. Ya, yang pertama kita lihat kecerdasan intelektual. Nah, ini yang sering dipahami bahwa yang cerdas itu adalah IQ-nya tinggi begitu. IQ-nya tinggi kalau di Indonesia itu almarhum Habibie ya, lebih 120 IQ-nya. Nah, jadi ada standar kecerdasan intelektual, ya, kecerdasan kemampuan berpikir yang dimiliki oleh seseorang itu kecerdasan intelektual. Nah, muslimah juga harus cerdas ya, bahwa semua kita insya Allah diberikan potensi oleh Allah dengan semua panca indera kita, dan itulah yang akan mendukung kecerdasan intelektual kita ya, dengan mata kita, dengan hidung kita, dengan telinga kita, dengan mulut, dengan alat peraba kita, itu semua adalah menjadi
bekal ya bagi kita untuk menjadi orang-orang yang cerdas. Nggak muncul lagi slide-nya, Suni. Yang kedua ya, kecerdasan emosional. Ya, jadi kita tidak cukup hanya dengan cerdas intelektual, tapi juga kita harus cerdas emosional, mampu mandana nafsahu tadi ya yang dikatakan dalam hadis Rasulullah, ya mampu mengendalikan dirinya, emosinya. Ya, emosinya ketika dia berhadapan dengan hal-hal yang normal, yang wajar, atau berada dalam kondisi yang sulit, atau dihadapkan dengan seseorang yang memicu kemarahannya, bagaimana dia mengendalikan emosi. Itu adalah kecerdasan emosional. Tidak berlebihan sedihnya, gembiranya, ya semuanya bisa dikendalikan. Itu namanya kecerdasan emosional. Kemudian yang ketiga, kecerdasan spiritual, ya, kecerdasan spiritual ruhiyah kita. Jadi manusia ini kan tidak hanya sekedar fisik saja, tapi kita ini punya bekal ruhiyah, dan ruh kita itu datangnya dari Allah. Maka untuk meningkatkan kecerdasan spiritual atau ruhiyah kita itu tentu dengan silah billah kita, ya, dengan hubungan kita dengan Allah. Kenapa? Karena ruhiyah kita itu datangnya dari Allah. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi. Ruh itu adalah urusan Tuhan, Tuhanmu, ya. Sementara Allah menyatakan bahwa ketika kita sudah sempurnakan penciptaan kita, maka Allah kemudian fanafakhtu fihi mir ruhi. Ya, aku tiupkan ke dalam tubuh janin manusia itu ruh Allah. Jadi untuk meningkatkan kecerdasan spiritual kita itu adalah dengan melakukan senantiasa hubungan dengan Allah, ya. Kemudian yang keempat, kecerdasan fisik, ya, kekuatan, kesehatan. Jadi perempuan atau muslimah yang cerdas itu adalah muslimah yang fisiknya sehat, kuat, ya. Jadi yang nggak sakit-sakitan. Kita lihat contohnya dalam sejarah ya, bagaimana anak Abu Bakar yang membantu siapa namanya? Asma, ya, Asma binti Abu Bakar yang membantu Rasulullah dan Abu Bakar yang ketika peristiwa hijrah yang harus mengantarkan makanan untuk Rasulullah dan bapaknya Abu Bakar ke gua Sur, ya, selama 3 hari itu bolak-balik, ya, Asma binti Abu Bakar, tapi karena kekuatan spiritualnya, kekuatan intelektualnya, kekuatan fisiknya, dia mampu melakukan sebuah pekerjaan yang menurut pikiran kita mungkin nggak bisa dilakukan oleh seorang wanita yang sedang hamil, ya, 9 bulan. Masya Allah, itu kecerdasan kekuatan fisiknya. Kemudian yang kelima adalah kecerdasan sosial, ya. Kita adalah makhluk sosial, ya, yang harus mampu berhubungan dengan baik, ya, bermuamalah dengan baik dengan siapa saja, dengan tingkatan umur yang masih kecil, menyayangi yang kecil, menghormati menyayangi sesama besar, yang menghormati yang lebih tua dengan kita, ya. Itu semua adalah kecerdasan sosial yang harus kita asah terus, ya, sebagai seorang muslimah. Nah, ini ya beberapa di antara kecerdasan yang harus senantiasa kita perhatikan sebagai seorang muslimah. Sekarang kita masuk kepada pembahasan seperti apa muslimah yang cerdas itu menjaga kehormatannya, ya, menjaga kehormatannya di era modern ini. Ada banyak sekali sebenarnya, ya, tuntunan dalam Islam bagaimana aturan-aturan yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya dalam kehidupan kita bagi muslimah untuk menjaga kehormatan kita, ya. Yang pertama, ini untuk pengantar aja, nanti kita lanjutkan dengan diskusi akhwatifillah. Yang pertama, Islam menuntun kita untuk menjaga kehormatan itu dengan menutup aurat dengan sempurna, ya, karena wanita itu adalah aurat, ya. Dalam Al-Quran surat Al-Ahzab, sudah hafal ya semuanya, ya ayyuhan nabiyyu, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, ya, istri-istri Rasul itu adalah ummahatul mukminin, ya, ummahatul mukminin, ibu-ibu kita. Kemudian anak-anak perempuanmu, ya, dan istri-istri orang-orang mukmin, apa yang diperintahkan? Katakan kata Rasulullah, hendaklah mereka mengulurkan, ya, jilbabnya ke seluruh tubuhnya, mengulurkan pakaiannya ke seluruh tubuhnya. Kenapa? Supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Jadi kita jelas identitas kita sebagai seorang muslimah yang menutupi semua aurat kita, dan supaya mereka tidak
tidak diganggu, ya. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi dalam surat Al-Ahzab ayat 59 ini Allah memerintahkan kepada kita lewat Rasulnya untuk menutup ya aurat kita, ya. Yudenina alaihinna min jalabibihinna, ya, untuk menutupi pakaian kita. Itu jalabib itu semuanya adalah satu paket pakaian muslimah. Jadi bukan jilbab yang di kepala saja, ya. Jalabib itu adalah satu paket pakaian muslimah yang menutupi seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Itulah yang jalabib dalam Islam, ya. Supaya kita dikenal dan tidak diganggu. Yang pertama. Yang kedua, untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, ya. Ini dalam surat An-Nur, surat yang ke-24, ya, surat An-Nur ayat 31. Ya, Allah mengatakan kepada kita, Qul lil mu'minat, katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman. Sekali lagi perempuan yang beriman, ya, yang dipanggil di sini. Apa yang diperintahkan? Hendaklah mereka menahan yaghdudna min absarihinna. Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara wa yahfazna furujahunna, ya. Dan hendaklah mereka memelihara kemaluan mereka, wala yudadina, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya. Ya, janganlah menampakkan wala yubdina zinatahunna. Janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka illa li bu'ulatihinna, ya, kepada suami-suami mereka, ya. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa nampak, ya. Yang biasa nampak, dan hendaklah mereka menutupkan wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, ya, dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dada. Tadi kalau yang pertama kita lihat jalabib, ya, itu seperangkat pakaian muslimah, satu paket dari atas sampai ke bawah. Sementara yang jilbab yang kita pahami selama ini ternyata itu dimaksudkan dengan khumur, ya. Jadi khumur yang kita pakai yang menutupi kepala itu harus diulurkan sampai ke menutup juyubihinna, menutup ke dada kita. Jadi bukan dililitkan di leher, ya, jilbab itu atau khumur kita itu. Nah, ini menundukkan pandangan, ya, tidak mengobrol atau melepaskan pandangan kita secara bebas, ya. Apalagi kondisi hari ini, akhwati fillah, menjaga pandangan tidak hanya pandangan kita dalam dunia nyata saja, tapi termasuk di dunia maya, ya. Hati-hati akhwati fillah melihat chattingan-chattingan, ya. Kalau dalam pandangan mata nyata mungkin kita bisa terbatas, ya, tapi kalau di dunia maya itu bisa di zoom, ya, sampai sekian persen, ya, sampai sekecil-kecilnya itu bisa dilihat sekarang. Nah, orang yang nggak mampu menundukkan pandangan, dia akan memanfaatkan itu semua, apalagi orang-orang yang ada penyakit di hatinya, ya. Maka kita sebagai seorang muslimah dan juga sebagai seorang muslim, ya, untuk menundukkan pandangan dan tidak menggunakan mata kita untuk melihat, memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, ya, tegaslah, ya, saat berbicara kepada lelaki yang non mahram kita, ya. Jadi berbicara dengan tegas, hindari suara lembut yang mendayu-dayu. Kenapa, ya? Karena Allah Maha Tahu, dan ternyata dalam surat Al-Ahzab ayat 32-nya Allah mengingatkan kita juga, ya, perempuan-perempuan ini yang punya suara yang lembut, ya, maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara, ya. Ayat 32, akhwat kalau yang punya Al-Quran di tangannya silakan dibuka, ya. Ayat 32, Allah mengatakan, ya nisa al-mu'mini, ya nisa an-nabi, ya, lastunna ka ahadim minan nisa ini taqaitunna. Wahai istri Nabi, kamu tidak seperti dengan perempuan-perempuan biasa, perempuan-perempuan yang lainnya, kalau seandainya kamu bertakwa. Jadi, ciri orang yang bertakwa, perempuan yang bertakwa itu adalah, kata Allah, fala takhda'na bil qawli. Janganlah kamu tunduk
ya, berbicara dengan mendayu-dayu dalam berbicara, tapi harus tegas, ya, sehingganya apa? Fayat ma'alladzi fi qalbihi maradun. Ya, sehingganya berkeinginanlah ada orang-orang yang berpenyakit hatinya, ya, ada muncul keinginan-keinginan yang tidak baik, yang tidak bagus, bisikan-bisikan ketika mendengar suara perempuan yang mendayu-dayu atau yang sangat lembut, ya, wa qulna qaulan ma'rufa, dan katakanlah, ucapkanlah perkataan yang ma'ruf, yang baik, ya. Ahzab ayat 32. Jadi yang ketiga, menjaga kehormatan kita itu adalah dengan cara berbicara, ya, berbicara dengan tegas sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini aswat nanti kita bisa baca dalam surat Qasas tentang kisah anaknya Nabi Syuaib dengan Nabi Musa, ya. Kemudian yang keempat, menjaga kehormatan dengan memaksimalkan aktivitas kita di dalam rumah dan kurangi, ya, keluar rumah kecuali untuk keperluan. Ya, sibukkanlah kita di rumah kita dengan ibadah dan aktivitas yang bermanfaat. Kenapa? Karena dalam ayat berikutnya, ayat Al-Ahzab, masih Allah mengingatkan kepada wanita-wanita yang beriman tadi, ayat 33-nya, ya. Waqarna fi buyutikunna. Waqarna, menetaplah, tetaplah kamu di rumah, jadi tenang. Qarna itu artinya tenang, tidak kasak kusuk gitu, ya. Merasa tenang berada di rumahnya, dan janganlah kamu berhias, wala tabarrujna. Ya, ayat 34. Waqarna fi buyutikunna, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, merasa tenang berada di rumah, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku tabarruj seperti orang-orang jahiliyah yang dulu, ya. Kebiasaan-kebiasaan orang jahiliyah itu mereka suka keluar rumah memamerkan auratnya, menjual dirinya, nauzubillah, ya. Tidak pernah merasa tenang di rumahnya dengan bertabarruj, bertingkah laku, ya, yang mengundang, ya, orang-orang untuk apa, ya, melihat pada dirinya. Waqimnas shalah wa atinaz zakah wa ati'nallaha wa rasulah. Ya, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Jadi begitu, ya, akhlak sebagai seorang muslimah. Yang kelima, ya, khotifillah, jauhi pacaran, ya, dengan berbagai bentuknya. Jadi ternyata pacaran itu banyak sekali bentuknya, akhwat, ya. Apa saja, mungkin antum a'lamu minni, ya, akhwat lebih tahu dari ustazah, ya, karena ustazah nggak pernah pacaran. Baik, ya, menjauhi pacaran dengan berbagai bentuknya. Kenapa, ya? Karena dalam Islam semua bentuk pacaran itu haram hukumnya, kecuali kalau pacaran suami istri, ya, suami istri yang sudah halal. Kenapa, ya? Karena pacaran itu adalah pintu zina. Dan tidak ada seorang pun yang terjerembab ke zina itu pasti didahului dengan apa, ya, perilaku-perilaku yang dikategorikan sebagai bentuk pacaran itu, ya. Dan itu adalah langkah-langkah setan, ya. Dalam surat Al-Isra Allah mengatakan wala taqrabuz zina, ya, jangan kamu dekati, ya. Jadi zina itu sudah akhirnya itu mengiyakan dan menidakkan saja zina itu. Tapi yang di awalnya itu, yang mendekati zina itu yang dilarang oleh Allah. Sesungguhnya janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan seburuk-buruknya jalan-jalan yang sangat buruk. Ya, surat Al-Isra ayat 32. Jadi Allah tidak melarang kita apa, ya, langsung ke zinanya, tapi mendekati zina itu yang dilarang, ya. Karena ketika kita sudah mendekati berbagai aktivitas, perbuatan segala macam yang dilarang oleh Allah, maka itu yang akan mensahkannya nanti itu sudah masuk ke zina, ya, sudah zinanya saja lagi, ya. Kalau kita sudah mengawali dengan berbagai macam, ya, berbicara, chatting-chattingan, ya, berinteraksi yang berlebihan laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram, itu semua adalah pintu-pintu zina. Dan semua yang dibekali oleh Allah pada kita, mata itu bisa jadi pintu zina, ya, dengan melihat, ya, sesuatu yang tidak dilarang oleh Allah. Telinga kita bisa menjadi sarana untuk mendekati zina, ya. Mulut kita, hidung kita, hari ini, ya, hati-hati kita, kemudian jari-jari kita, ya, yang chattingan, yang menekan apa, ya, mengirim pesan di WhatsApp,
yuk sholat tahajud gitu ya. Tapi ngajak sholat tahajudnya bukan ke sesama akhwat, tapi kepada ikhwah. Maksudnya apa itu? Ya, ngapain ikhwahnya yang diajak sholat tahajud? Ya, kenapa tidak akhwat? Nah, pasti ada sesuatu di belakangnya. Itu semuanya adalah hal-hal yang mendekati kepada zina, dan itu semua akan dipertanggungjawabkan. Tangan kita, mulut kita, telinga kita, pemikiran kita, hati kita, semuanya. Kullun ulaika kana anhu mas'ula. Nanti akan dipertanggungjawabkan. Kemudian yang keenam, hindari berduaan, berkhalwat ya, dengan pria yang bukan mahram kita. Apapun alasannya dan dimanapun tempatnya. Ya, sekarang banyak sekali macam bentuk khalwat itu, berduaan. Nanti kita jelaskan. Ibnu Abbas dari Nabi Rasulullah SAW bersabda, janganlah sekali-sekali seorang lelaki itu berduaan dengan perempuan, kecuali yang ditemani oleh muhrimnya. Lalu seorang laki-laki bangkit seraya berkata, wahai Rasulullah, istriku hendak berangkat haji, sementara aku diwajibkan untuk mengikuti perang ini dan perang itu ya. Rasulullah dulu. Kemudian apa kata Rasulullah? Kalau begitu kembali dan tunaikan haji bersama istrimu. Jadi seorang laki-laki wajib menemani istrinya yang mau berangkat haji, walaupun ada kesempatan bagi dia untuk menunaikan jihad akbar dengan berperang. Tapi kata Rasulullah lebih penting menemani istrinya. Dan Rasulullah juga bersabda, janganlah seorang dari kalian berkhalwat dengan seorang wanita, karena sesungguhnya syaitan menjadi orang ketiga di antara mereka berdua. Ya, jadi tidak ada seorang laki-laki dengan perempuan yang berduaan, ya pasti yang ketiganya itu adalah syaitan. Apapun alasannya, maka kita harus jauhi, akhwati fillah. Dan dimanapun tempatnya, di tempat yang nyata, online, ya maksudnya offline ya. Biasanya kan orang pacar-pacaran itu offline ya, di tepi laut, di dalam lokal, saya juga sering lihat itu. Ya, akhwat dengan ikhwah, mahasiswa dengan mahasiswi, cerita-cerita nggak tahu. Katanya sih cerita kuliah. Ya, pasti tidak ada murni ya kuliah di situ, pasti ada niat lain, berduaan. Walaupun dia di tempat ramai. Jadi yang berkhalwat itu akhwat bukan di tempat sepi ya. Berdua-duaan di tempat ramai itu juga termasuk khalwat. Termasuk di dunia maya, apalagi hari ini ya, akhwati fillah, antum 24 jam itu ada sarana untuk berhubungan, koneksi dengan orang lain. Ya, bisa chatting, bisa segala macam. Ya, nah itu adalah bentuk-bentuk khalwat. Jadi jangan bayangkan khalwat itu hanya berdua-duaan di tempat sepi. Berdua-duaan tatap muka, bertemu fisik, ya offline itu adalah berkhalwat. Termasuk juga berdua-duaan, chatting-chattingan di dunia maya secara online itu juga termasuk khalwat. Alhamdulillah ya. Yang ketiganya pasti syaitan. Yang keenam, yang ketujuh. Nah ini akhwatifillah, jaga jarak dengan kerabat dekat, ya, yang katanya saudara, tapi bukan mahram, ya, saudara-saudara kita, tapi bukan mahram kita, keluarga besar kita, dan walaupun itu ipar misalnya, istri kakak, suami kakak misalnya. Kenapa? Karena ada pesan Rasulullah SAW, hati-hati kalian masuk ke tempat para wanita. Kemudian salah seorang sahabat dari kalangan Ansor berkata, wahai Rasulullah, apa pendapat Anda tentang ipar? Ya, Rasulullah menjawab, ipar itu adalah maut. Ya, jadi bahkan ipar itu lebih berbahaya lagi daripada orang luar ya mungkin. Ya, coba kita perhatikan kita dalam keluarga besar ya, kan tidak semua keluarga besar misalnya dalam satu rumah, apalagi ketika kita berkumpul rame-rame ya. Itu kan tidak semuanya mahram kita. Yang mahram kita itu bapak kita, kakek kita sampai ke atas, ya. Saudara laki-laki bapak kita, kemudian saudara-saudara kita yang laki-laki, anak saudara kita laki-laki, ya. Selain itu adalah bukan mahram kita. Walaupun mereka tinggal di rumah kita. Apalagi mohon maaf akhwat ya, yang tinggal bersama orang lain, ya, yang numpang di rumah orang lain atau di tempat kos, itu semuanya bukan mahram kita. Jadi kita harus jaga jarak ya, bahkan dengan ipar sekalipun ya, misal tinggal di tempat kakak ya, numpang kuliah tinggal di tempat kakak ya, suami kakak itu adalah ipar kita dan itu sangat berbahaya. Jangan hanya ada kita berdua saja dengan ipar kita itu di rumah ya, harus jaga jarak, harus jaga aurat kita
Ya, jangan yang selama ini kita anggap sudah kerabat dekat. Ya, dalam Islam itu bukan mahram kita. Walaupun sudah dianggap kakak sendiri atau tidak ada ya anggapan kakak angkat, orang tua angkat, anak angkat, itu tidak ada dalam Islam. Ya, semuanya dinasabkan kepada bapaknya. Maka itu bukan mahram kita. Ya, bahkan dalam Islam pun juga tidak ada yang disebut dengan adopsi ya, mengangkat anak itu. Dia tetap dipanggil dengan nama bapaknya. Dan dia bukan mahram, ya. Kemudian yang ke-8, salah nomor saja ya. Yang ke-8, berdoalah selalu kepada Allah ya, agar harga diri kita, kesucian kita tetap terjaga sampai akhir hayat kita ya. Jadi tidak cukup dengan hanya usaha saja, akhwatifillah, kita selalu juga berdoa ya, dalam doa-doa yang maksur banyak diajarkan oleh Rasulullah, diantaranya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ya, kita baca setiap pagi dan petang dengan nama Allah. Dengan namanya tidak akan ada memberikan bahaya sesuatu pun di langit dan di bumi, ya, dengan izin Allah semuanya. Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian ada hadis Rasulullah, doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita, Allahumma astur auratina. Ya Allah, tutupilah aurat kami, ya, wa amin rawatina, dan lindungilah rahasia-rahasia kami. Ya, jadi Allah lah yang akan menutupi aib-aib kita, aurat kita, rahasia-rahasia kita ya. Itu jangan sampai, ya mungkin dalam pandangan orang kita sangat wanita yang solehah, yang muslimah solehah ya, tapi belum tentu. Begitu banyak mungkin aib-aib kita yang selama ini ditutupi oleh Allah. Ya. Dan kita harus senantiasa berdoa semoga Allah menutupi aib-aib kita di samping kita sendiri ya, yang menjaga kesucian dari diri kita. Kemudian hadis dari Rasulullah juga tentang doa yang diajarkan kepada kita, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa. Ya Allah, aku memohon kepadamu al-huda, petunjuk, ya, petunjuk kepada jalan yang benar, wat tuqa, ketakwaan, mampu menjaga diri, wara, hati-hati ya. Kemudian wal afaf, ya, menjaga diri ya dari perbuatan yang merusak kehormatan kita, itu kita mohon pada Allah. Tuqa, ketakwaan, afaf, ya, menjaga kehormatan, wal ghina, ya, dan kekayaan hati, kekayaan fisik, kekayaan harta, ya, itu kita mohon kepada Allah. Jadi senantiasa kita berdoa kepada Allah. Kemudian yang terakhir, yang ke-9 ini ya, pertahankan kesucian kita walaupun nyawa taruhannya. Ya, fatifillah, jika Allah mentakdirkan, jika Allah takdir Allah menggariskan kesucian kita ya, walau kita nggak tahu bagaimana kondisi ya, misalnya terancam, maka kita harus mempertahankannya sampai mati ya, mati-matian mempertahankan kesucian kita demi mengharapkan ridha Allah. Ya, kenapa? Karena mati dalam menjaga kesucian ya, itu jauh lebih mulia daripada kita hidup menanggung malu. Ya, jika mati karena mempertahankan harta benda itu dihukumi syahid, maka begitu juga ya kalau kita mati mempertahankan kesucian dan harga diri kita. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Allah menyampaikan, barang siapa yang terbunuh karena membela hartanya maka dia syahid. Barang siapa yang terbunuh karena membela agamanya maka dia syahid. Barang siapa yang terbunuh karena membela darahnya atau jiwanya maka dia syahid. Dan barang siapa yang terbunuh karena membela keluarganya maka dia syahid. Termasuk membela diri, membela agama kita ya, maka itu adalah kematian yang syahid insyaallah ya, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tidak ada kata lain ya bagi kita akhwati fillah ya, kecuali menjaga ya kehormatan dan kesucian kita sebagai seorang muslimah. Dan itu semua sudah diberikan tuntunan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an langsung ya, dengan jelas detail gitu ya, ayat-ayat yang kita bacakan tadi. Jadi tidak perlu ditafsirkan lagi, tidak perlu kita cari-cari dalam dasar yang lain, tapi langsung ditunjukkan apanya dalilnya oleh Allah secara rinci di dalam Al-Qur'an. Kalau masih ada yang belum kita pahami, kita cari dalam hadis-hadis Rasulullah, kemudian dalam hadis-hadis Rasulullah, kemudian dalam buku-buku, dalam fikih-fikih imam mazhab
itu sudah sangat jelas sekali bagaimana tuntunan yang harus diperhatikan oleh seorang muslimah dalam menjaga kehormatannya. Dan bahkan kata Ustadz tadi ya, ada surat khusus untuk perempuan, surat An-Nisa ya. Dalam kajian fikih kita juga membaca ya buku-buku yang terkait dengan fikih wanita. Ya, kalau fikih pria nggak ada ya, ada itu fikih wanita. Masya Allah begitu ya, Islam menjaga ya kesucian kita, kehormatan kita perempuan begitu mulianya. Ya, maka dikatakan an-nisa'u imadul bilad ya. Perempuan itu adalah tiangnya negara. Ya, kalau rusak perempuan itu maka rusaklah negara ini. Jadi, kalau baik perempuannya maka insya Allah akan baik negara. Ya, mungkin demikian saja. Akhwati fillah, insya Allah kita lanjutkan dengan diskusi. Ustazah kembalikan kepada Muharika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah sekali apa yang disampaikan Ustazah. Semoga kita bisa mengambil apa yang telah disampaikan. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi akhwat sekalian yang ingin bertanya, silahkan memberikan pertanyaan di kolom chat agar mudah saya membacakan pertanyaannya. Pada akhwat sekalian, silahkan bertanya. Alhamdulillah sudah ada satu pertanyaan Ustazah. Pertanyaan dari Uffi Ayat Nuraini, yaitu pertanyaannya, Ustazah ingin bertanya, tadi dikatakan dalam surah An-Nur ayat 31 bahwasanya janganlah kamu menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa terlihat. Lalu perhiasan apakah yang dimaksud di sini Ustazah? Mohon penjelasannya. Langsung dijawab atau dikumpul dulu? Boleh langsung dijawab Ustazah. Dijawab aja ya. Ya, terima kasih. Syukran jazilan disuali min uktina ayat Nuraini. Ya, tadi dalam surat An-Nur Allah mengatakan perintah kepada kita untuk yang pertama yaghdudna min absarihinna ya. Hendaklah mereka menahan pandangannya wa yahfazna furujahunna, dan hendaklah mereka memelihara kemaluannya, wala yubdina zinatahunna, dan janganlah menampakkan perhiasannya ya, kecuali illa ma zahara minha ya, kecuali yang biasa nampak. Baik akhwati fillah, dalam kitab-kitab fikih kita baca, dan kemudian juga dalam hadis Rasulullah SAW, apa yang biasa nampak bagi perempuan itu ya, yang biasa nampak bagi perempuan itu adalah yang ada di wajah dan di tangannya ya. Ketika Rasulullah menyampaikan kepada Asma, wahai Asma, ketika seorang perempuan itu sudah balik, maka semuanya tubuhnya adalah aurat, tidak boleh nampak kecuali ini dan ini, kata Rasulullah. Dalam hadis itu dijelaskan bahwa yang boleh nampak itu adalah wajah dan kedua tangan ya, sampai apa nih ya, batas pergelangan tangan kita. Nah, apa yang ada di wajah dan tangan itu memang boleh dinampakkan. Ya, perhiasan yang biasa nampak. Kalau di tangan itu kan yang biasa nampak mungkin apa ya, cincin di mana ya. Kalau gelang itu sudah melebihi itu. Kalau kita sudah memperlihatkan gelang di tangannya ini, itu sudah aurat, sudah melewati batas dari pergelangan tangan kita. Kemudian yang ada di wajah kita apa ya, yang biasa nampak. Ya, yang boleh dinampakkan itu ya, wajah kita mulai dari tempat tumbuh rambut sampai ke dagu. Ini wajah yang biasa, dan itu dikuatkan dengan ayat yang Al-Ahzab tadi, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Jangan kamu bertabarruj. Kalau tabarrujnya orang jahiliyah itu dia menghiasi wajahnya ya, sehingga menambah menarik dan apa ya, mengundang orang-orang lain untuk melihat.
Ya, jadi kita boleh memperlihatkan wajah kita, tapi tidak boleh bertabarus, berhias. Kalau sekarang istilahnya apa? Dandan ya. Ya, berdandan itu terkait dengan fikih manusia dalam berhias. Itu ada beberapa tuntunannya bahwa kita berhias itu tidak boleh merubah, ya, merubah bentuk, ya, yang semula alisnya nggak rapi, sekarang dirapikan, ya, kemudian pakai pensil. Nah, itu tabarruj itu. Kalau semulanya bulu matanya tipis, ditebalkan, diganti atau ditambal dengan dipasang yang bulu mata yang apa? Yang palsu itu ya, dipasangin. Kemudian kalau yang nggak lentik dilentikkan. Nah, itu semuanya adalah tabarruj. Yang pipinya kurang merah dimerahkan, yang bibirnya kurang merah dimerahkan, itu semuanya adalah tabarruj. Watifillah. Ya, jadi berhias ala jahiliyah. Jadi kita nggak boleh merubah. Masuk yang kebiasaan di tempat-tempat salon itu, akhwat kalau lagi, coba, antum pernah ke salon, itu biasanya sebelum dikasih bedak, itu dicukur dulu. Ya, dicukur dulu bulu wajah itu nggak boleh, haram hukumnya mencukur alis, mencukur bulu wajah, ya, bagi perempuan. Jadi kalau sudah ke salon itu semuanya kan salon aja lah. Ya, insya Allah antum semua sudah cantik, ya, pipinya, hidungnya, bibirnya, alisnya, ya, lebih cantik, apalagi kalau ditambah lagi dengan inner beauty, ya, kecantikan yang muncul dari kepribadian, ya, dari karakter yang muncul dari dalam, ya. Jadi kita tidak boleh memperlihatkan perhiasan. Termasuk memperlihatkan perhiasan itu artinya apa? Misalnya memperlihatkan sesuatu yang tidak boleh nampak. Misalnya antum pakai kalung gitu ya, tapi jilbabnya tipis. Nah, itu kan kelihatan ternyata akhwatnya pakai kalung ya. Atau kebiasaan jahiliyah sekarang kita lihat ya, ada yang pakai gelang kaki. Ya, itu adalah tabarruj jahiliyah. Pakai gelang kaki, jadi ketika dia berjalan kedengaran ada yang berbunyi. Ya, kalau ustazah memaknai tabarruj jahiliyah itu memperlihatkan perhiasan yang tidak biasa nampak, itu termasuk juga adalah dengan memakai sepatu misalnya. Coba, antum kalau lihat ada apa ya, peragawati di yang lagi apa menjadi model, itu hak sepatunya, bunyi sepatunya, ya kan? Kemudian bentuk tubuhnya. Nah, itu semuanya termasuk memperlihatkan, ya, memperlihatkan perhiasan aurat perempuan yang kategori sebagai ilama dhahara minha. Jadi sudah ada upaya-upaya, ya, dan itu sebenarnya hanyalah apa ya, bisikan-bisikan setan kepada perempuan-perempuan muslimah, ya, supaya kita terjatuh ke dalam jurang, sehingga memperbanyak ya teman-teman mereka, para setan-setan itu, dan itu memang tujuan mereka. Ya, jadi jangan sampai kita tertipu, ya, tertipu dengan iklan-iklan. Mohon maaf akhwat ya, sekarang banyak sekali produk-produk kosmetik, ya, yang katanya dijual begini supaya wajahnya begini, supaya begini gitu ya. Hati-hati akhwat, tidak hanya akibatnya nanti untuk akhirat kita dapatkan, termasuk juga ya, hati-hati ya memakai produk-produk kosmetik yang katanya untuk begini-begini, tapi akhirnya membuat rusak ya kulit kita. Kita juga belum bisa memastikan apa ini produknya halal atau tidak. Hati-hati sekali, ya. Berapa banyak ibu-ibu kita yang sudah usia parobaya, ketika di usianya sudah 50, 60, itu mulai kelihatan efek dari kebiasaan berdandan, memakai kosmetik ketika dia masih muda. Alhamdulillah, ya. Kita jauhkan diri kita dari hal-hal yang seperti itu, ya. Itu mungkin yang bisa saya jawab, ya. Menampakkan pada dasarnya kesimpulannya bahwa seluruh tubuh wanita itu adalah perhiasan.
cantik, indah ya. Maka kita harus jaga, jangan kita pamerkan ya. Kita tutupi aurat itu ya, kecuali hanya untuk orang-orang yang berhak ya. Jadi aurat kita itu hanya untuk orang yang berhak. Jadi ketika seorang wanita sudah berkeluarga, bersuami, maka auratnya itu adalah suaminya ya. Jangan kita biarkan ya orang lain ya, melihat aurat-aurat kita dan perhiasan-perhiasan kita itu. Lalu mungkin itu Marika ayat. Naam Ustazah, syukran jazilan atas jawaban yang telah diberikan. Semoga Ukhtina Ayat Nur Aini mampu memahami apa yang telah dijawab oleh Ustazah. Pertanyaan selanjutnya Ustazah dari Ukhti Yeni Susanti ingin bertanya mengenai khalwat di sosial media dengan lawan jenis seperti halnya WA Ustazah. Apakah termasuk khalwat yang dilarang ketika seorang akhwat chattingan atau teleponan dengan ikhwan untuk membicarakan tentang organisasi Ustazah? Dengan penjelasannya. Ya. Langsung dijawab ya. Ya Ustazah. Baik, berkhalwat ya dengan laki-laki pria yang bukan mahram ya. Kalau alasannya misalnya untuk ada kegiatan organisasi atau ada kegiatan HMJ gitu ya. Ya. Itu seperlunya. Ya, seperlunya yang kita butuhkan untuk dikomunikasikan itu apa ya, cukup itu saja. Jangan ditambah-tambah, jangan dibumbu-bumbui segala macam. Misalnya pertanyaannya, akhi, kita acaranya tanggal berapa? Tegas, jelas pertanyaannya, nggak usah ditambah, apalagi tambah sekarang pakai emoji-emoji macam-macam ya. Ya, pakai lagi, tambah pakai gambar orang yang ada love-love di matanya, na'udzubillah. Itu bisa dipahami macam-macam. Ya, jadi hati-hati akhwati fillah, karena penyakit-penyakit hati itu kita kan nggak tahu. Ya, dan setan itu selalu bermain. Udah hati-hati aja, kita itu masih banyak sekali kemungkinan akan dihias-hiasi, dibisik-bisikkan oleh setan. Apalagi kalau kita sudah punya sedikit niat, ya. Biasanya niat kita itu nanti akan kelihatan langsung itu. Ketahuan maunya apa. Jadi hati-hati akhwat ketika berinteraksi, berkomunikasi dengan lawan jenis gitu ya. Kalau hatinya niatnya tidak ikhlas dan hatinya tidak bersih, itu secara tidak kita sadari nanti akan kelihatan. Ya, akan muncul sendiri gitu ya. Ternyata ketika ada orang yang membaca gitu ya, hasil chat kita atau hasil bahasa kita dengan seorang ikhwah, orang lain membaca, kok bahasanya begini, kayaknya si A lagi ada punya apa ya sama si B begitu ya. Orang lain bisa menangkap itu ya dari bahasa kita, maupun bahasanya tidak langsung dengan bahasa ini ya, bahasa tulis di chat WA. Apalagi akhwati fillah, kalau dengan menjaga hati saja, dengan menjaga keikhlasan saja, itu masih besar kemungkinan untuk di miscommunication atau mispersepsi. Ya, tergantung siapa yang membacanya. Jadi harus hati-hati. Apalagi kalau sudah kita awali, kita dasari dengan yang niat-niat yang tidak baik dan kemudian ada maksud-maksud di belakangnya. Jadi ini harus hati-hati sekali, akhwati fillah, ya. Yang perlu kita lakukan itu adalah, bahasa orang cerdasnya itu adalah pikir pelita hati ya. Pikir itu pelita hati. Jadi semuanya itu kita pikirkan dengan matang-matang dulu, dengan pertimbangan-pertimbangan yang begitu penuh pertimbangan. Ini perlu nggak saya lakukan? Ini pantas nggak saya lakukan? Perlu nggak saya bertanya dengan ikhwahnya? Kalau seandainya bisa saya selesaikan dengan akhwat, kenapa harus mesti dengan ikhwah? Gitu ya. Jadi jangan mudah-mudah saja ya melakukan sesuatu yang itu punya celah yang sangat besar sekali ya untuk masuknya setan ya. Jadi ini yang harus kita perhatikan sekali akhwati fillah, apalagi bahasa kita itu kan banyak ya, ada bahasa lisan, ada bahasa tulisan,
ada bahasa tubuh, ada bahasa mata ya. Mata itu juga bisa bicara. Misalnya tapi dari matanya kelihatan yang sebenarnya itu. Ya, gaya berbicara kita, ya. Kalau bicara dengan ikhwah itu nggak perlu pakai preambul, ya, pakai pembukaan, to the point saja. Yang penting sudah sampai kepada maksudnya, ya. Dan minimalisir, ya, minimalisir interaksi karena orang biasanya awal sudah biasa itu karena sudah sering. Itu kalau nggak biasa melakukan sesuatu dia akan merasa apa ya? Merasa ragu, merasa apa ya, karena nggak biasa. Tapi kalau orang yang udah biasa, biasa aja tuh diingatkan misalnya kan, usahlah seperti itu. Jadi tapi karena dia sudah biasa, akhirnya menganggap sesuatu hal yang mungkin bagi orang yang nggak biasa itu adalah suatu hal yang nggak benar, tapi karena dia sudah jadi kebiasaan, dia menganggap benar saja. Ya, nah di sini fungsinya kita saling mengingatkan, ya, karena menghindarkan diri kita ya dari hal-hal yang sifatnya membawa kita kepada dosa. Mungkin begitu ya, Yeni. Jadi boleh ya, boleh. Jawabannya boleh kita berkomunikasi, tapi harus bisa menjaga ya, apakah mana yang penting, mana yang tidak penting, mana yang perlu, ya, mana yang tidak perlu. Ini harus kita hati-hati sekali. Baik, silakan. Baik, syukron Ustazah atas jawabannya. Semoga bisa dimengerti oleh dari Uktina Yeni. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya Ustazah dari Saudari Halimah Syutri bertanya, Ustazah, bagaimanakah dengan wanita muslimah yang mengupload foto di sosial media? Bagaimana hukumnya Ustazah? Syukron Halimah ya. Bagaimana hukumnya akhwat yang mengupload foto di sosmed gitu ya. Sekarang kita tanya dulu niatnya apa? Ya. Akhwat niatnya mengupload foto di media sosial itu untuk apa? Untuk supaya dikenal, supaya diketahui oleh orang lain, supaya di-like, ya. Nah, sekarang kita kan paling banyak ini ya, semakin banyak yang like itu semakin tenar, dan itulah kriteria seorang yang apa gitu ya. Jadi standar gitu ya. Jadi hati-hati akhwat mengupload ya, terutama akhwat yang belum nikah ya. Niatnya apa? Apakah kalau bisa dihindari akhwat video, karena kita tidak bisa menjamin tadi yang nomor berapa, menundukkan pandangan, kita nggak tahu, nggak bisa menjamin laki-laki yang punya penyakit di dalam hatinya ya, yang tidak bisa menjaga pandangannya, memanfaatkan foto kita itu ya, menikmati foto kita itu, yang cantik-cantik ya, yang ayu, yang imut-imut gitu ya. Nah itu jangan sampai foto yang kita upload itu menjadi konsumsi mereka ya, orang-orang yang punya penyakit di hatinya, dan akibatnya apa? Kita menjadi pemicu, menjadi penyebab seseorang berbuat dosa, na'udzubillah. Jadi sebaiknya akhwat kalau memang mau bikin foto profil, tapi juga harus hati-hati ya, foto profil kita itu kan menunjukkan siapa kita. Ya, saya sering melihat ada foto profil yang kayak orang galau gitu ya, atau foto profil yang gambarnya kayak Naruto. Ini apaan ini? Maknanya, filosofisnya apa? Apakah itu jadi apa ya? Jadi idolanya atau apa gitu? Ini kan ada pemandangan atau ada apa ya? Kan juga melihatkan foto profil yang misalnya akhwat
bermenung sendiri walaupun dari belakang gitu ya, tapi itu menimbulkan persepsi yang macam-macam bagi orang yang melihatnya. Jadi kita hindari segala hal yang menimbulkan prasangka-prasangka negatif ya. Untuk menjaga itu ya sebaiknya kita tidak mengupload, apalagi kalau foto sendiri ya. Kalau foto rame-rame ya mungkin masih apa, tapi kalau tujuannya misalnya untuk promosi HMJ ya silakan. Dapat mengupload foto bersama gitu ya, tidak mengupload foto sendiri ya. Kalau misalnya sudah berkeluarga silakan dengan suaminya atau dengan anak-anaknya. Tapi ingat ya, kita harus hati-hati menjaga niat kita itu untuk apa, bukan untuk membangga-banggakan ya. Tapi misalnya nggak apa-apa ya, untuk mensyiarkan Islam ya, daripada kita melihat misalnya di profil-profil itu orang-orang yang tidak berjilbab segala macam gitu ya. Kenapa kita tidak menggunakan ya, misalnya pakaian atau model-model muslimah yang berjilbab untuk dalam rangka untuk mensyiarkan Islam dan kemudian untuk mengajak orang untuk berjilbab. Nah itu ya, jadi perhatikan niatnya yang pertama. Kemudian yang kedua, perhatikan juga kira-kira dengan kita mengupload foto yang seperti ini apakah tidak akan menimbulkan husnuzon atau persepsi macam-macam dari orang lain. Itu juga harus hati-hati ya. Kalau bisa bagi akhwat dihindari lah ya, hindari foto, apalagi kalau yang fotonya close up ya. Foto close up kalau di zoom itu kelihatan semuanya aslinya. Jangan sampai ya nanti dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya penyakit ya di dalam hatinya. Karena sekarang banyak sekali ya penyimpangan seksual ya akibat dari sosial media itu. Ada orang yang punya apa ya, penyimpangan seksual, kebiasaan-kebiasaan yang dengan melihat foto-foto sendiri ya, kepuasan syahwatnya. Alhamdulillah ya, jangan sampai foto-foto kita itu menjadi apa ya, korban ya, dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya penyimpangan seperti itu. Ya, baiknya dihindari ya, apa Halimah, untuk foto-foto kita. Baik, silakan kalau ada yang lain. Syukron Ustazah. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Ukti Suni bertanya terkait dengan menjaga jarak dengan yang bukan mahram, bagaimana cara menjelaskan kepada paman atau adik laki-laki dari ibu kita untuk menjaga jarak dengan beliau Ustazah. Terkadang minimnya ilmu, mereka tidak mengerti dengan hal tersebut. Mohon penjelasannya Ustazah. Ya, syukron Suni ya, menjaga jarak dengan kerabat dekat ya. Nah, menjaga jarak itu yang pertama akhwati fillah itu harus ditunjukkan dengan identitas kita, pakaian kita. Seorang perempuan yang menggunakan pakaian lengkap ya, pakaian rapi, itu tidak akan menarik atau mendorong atau menarik orang-orang yang apa ya, orang kerabat kita sendiri ya untuk dekat-dekat gitu ya. Karena kita sudah melihatkan dari tampilan fisik saja, kita sudah memperlihatkan bahwa kita tidak mudah dipegang, didekati gitu ya. Dari pakaian kita yang sudah rapi, orang akan bisa membaca gitu. Nah, ini enggak bisa sembarangan nih. Tapi coba kalau kita pakai pakaiannya nggak lengkap, nggak sopan, nggak sempurna gitu ya, itu akan menjadi pendorong ya bagi orang untuk apa ya, dekat dari segi jarak ya. Kemudian jadi kita membuat, tidak perlu mengumumkan dengan bahasa lisan ya, tapi dengan perilaku kita saja orang sudah bisa memahami, harusnya begitu ya, seorang muslimah yang menjaga kehormatannya itu dengan menjaga pakaiannya. Coba akhwat, kira-kira dibandingkan misalnya, mungkin antum dulu ketika di sekolah ya, ada akhwat atau di kampus, ada akhwat yang pakaiannya sempurna, rapi, dibanding dengan akhwat yang pakaiannya mungkin hanya sekedarnya saja. Kira-kira yang punya peluang besar untuk didekati dan diapakan oleh laki-laki, itu kira-kira yang mana? Pasti yang biasa-biasa saja kan? Tapi kalau kita yang pakaiannya rapi, kerudungnya ditutupkan ke dadanya,
tangannya ditutup dengan sempurna sampai pergelangan tangan, kemudian pakai kaos kaki, ya itu orang nggak akan berani, ya nggak akan berani macam-macam karena dari tampilan kita saja orang udah mikir-mikir gitu. Ya, untuk berbicara juga dengan kita yang sembarangan orang kan mikir-mikir, apalagi dengan gaya kita yang menundukkan pandangan, ya tidak melotot kemana kesana kemari, pandangannya disebar kemana-mana, liar gitu. Tidak. Dari situ orang sudah bisa mengetahui. Jadi nggak perlu dengan bahasa kita menyampaikan, cukup dengan perilaku. Ya, dengan perilaku kita ketika ngumpul sama-sama, ya kita nggak berbaul, bersilat atau bersentuhan, ngumpul atau foto bersama dengan keluarga, kita berada di pinggir atau kita berada di tengah-tengah keluarga yang perempuan, jadi nggak campur-campur begitu, walaupun mungkin di sana ada mahram kita. Jadi perilaku kita yang menjaga diri itu yang kemudian membuat orang akan menghormati kita, walaupun kita tidak mau menyampaikan dengan lisan, tapi cara kita, pakaian kita, gerak tubuh kita yang sopan, pandangan yang kita tundukkan yang menjaga, bukan menutup ya, menjaga pandangan itu bukan menutup pandangan dan tidak mau melihat, ya, tapi dengan menundukkan pandangan, bukan menutup pandangan. Jadi akhwati fillah, ini mungkin yang perlu saya sampaikan juga sedikit. Menundukkan pandangan itu bukan menunduk gitu ya, menundukkan kepala, ya tapi hatinya kemana-mana. Menundukkan pandangan itu artinya tidak melepaskan pandangan kita itu kepada hal-hal yang tidak perlu. Ya secukupnya saja, tapi mata kita itu nggak jelalatan gitu. Mata kita itu kita tujukan kepada sesuatu yang memang secukupnya dan apa yang perlu kita lihat, ya. Jangan bebaskan mata kita itu melihat tentang hal-hal yang dilarang. Ini ada kan kisahnya dalam hadis Rasulullah ketika Rasulullah bersama Ali bin Abi Thalib berjalan di suatu jalan, kemudian ada seorang perempuan yang lewat, kemudian Ali melihat, ya. Kemudian Ali tidak segera memalingkan pandangannya, kemudian diputar kepalanya oleh Rasulullah. Ya, untukmu adalah pandangan yang pertama, jadi jangan diikuti dengan pandangan berikutnya. Jadi itu menundukkan pandangan. Karena kalau sudah melihat, kemudian diperhatikan betul-betul gitu ya, ditatap, itu tuh kan udah mulai masuk itu kita. Banyak lagi yang dilihat, pakaiannya begini, alisnya begini, gagah gitu ya. Sekali mungkin kelihatan gitu ya, ada laki-laki gagah. Mungkin itulah rezeki kita gitu ya. Tapi jangan diulangi lagi dengan pandangan kedua. Atau diikuti lagi dengan pandangan yang berlama-lama gitu ya. Nah ini juga termasuk menundukkan pandangan. Kita menjaga jangan melihat sesuatu yang tidak perlu kita lihat, ya, memperhatikan. Jadi melihat dengan memperhatikan itu kan berbeda. Ya, melihat itu cukup sekedarnya. Tapi kalau memperhatikan dengan pikiran, dengan persepsi, dengan perasaan segala macam. Akhirnya kita jadi orang yang kadang lebay gitu ya. Kepo, apa istilahnya sekarang lagi? Macam-macam. Ya, jadi menjaga jarak itu adalah dengan menjaga kepribadian kita, insya Allah orang akan paham dengan sendirinya bahwa kita termasuk wanita-wanita yang mampu menjaga diri dan tidak seenaknya saja, begini-begini gitu ya. Termasuk juga menjaga jarak itu tidak mengobrol kata-kata. Syahwatul kalam kita juga harus dijaga apa. Kita sering menjadi orang yang kalau misalnya dalam satu grup itu orang yang paling heboh. Kalau nggak ada dia nggak heboh gitu. Itu karena syahwatul kalamnya. Kita juga harus dijaga itu. Kalau saya kita pula yang jadi jadi selebnya di situ. Ya. Jadi selebnya kita di situ, kemudian kalau nggak ada kita, grup itu sepi. Jadi kalau grup-grup yang di situ ada laki-laki, ada perempuan gitu ya. Jadi jagalah diri kita, jadilah perempuan yang pemalu ya. Pemalu itu sifatnya perempuan. Tapi bukan malu-maluin ya. Pemalu, perempuan itu pemalu dia. Ya, punya rasa malu. Jadi kebiasaan perempuan sekarang itu kan sudah mulai kurang rasa malunya, kurang segan gitu ya. Bicara di depan laki-laki seenaknya saja dengan suara keras. Ya, kita aja yang perempuan mendengarnya risih gitu ya. Ini juga ya bagaimana cara menjaga
jarak, termasuk dengan kerabat dekat, ya. Mereka bukan mahram kita, ya. Mungkin begitu, Sunni. Apaan? Jazakillah khairan Ustazah. Apaan? Baik, syukran Ustazah. Pertanyaan selanjutnya dari saudari Ukhti Isti Ustazah Rike Istiani. Yang pertanyaannya, bagaimanakah hakikat menundukkan pandangan dalam dunia maya? Sedangkan dalam dunia maya, kita sulit untuk mengontrol diri Ustazah. Bahkan banyak fenomena sekarang, akhwat yang mengidolakan lelaki di dunia maya itu, yang muslim ataupun non-muslim. Begitu Ustazah. Mohon penjelasannya. Insya Allah pertanyaannya, ini masalah kita semua ya, yang mungkin nggak ada yang bebas ya dari kondisi seperti ini. Semua kita menghadapi hal itu ya, menundukkan pandangan pertama di dunia maya. Itu di dunia maya itu kan berseliweran muncul ya. Kan hal-hal yang nggak perlu kita lihat muncul dengan sendirinya, dan kadang kita susah untuk gimana cara menghapusnya ini ya. Coba antum buka YouTube misalnya, itu bermacam-macam video, ya Allah, saya sangat takut sekali ya. Apalagi kita buka YouTube, buka Google, yang kita cari pun muncul gitu ya. Itu semuanya muncul itu. Nah, di sini ya. Jadi memang yang penting itu adalah menjaga hati, ya, menjaga hati kita. Perlu kita tanamkan rasa muraqabatullah, ya, bahwa kita semua itu dalam pengawasan Allah. Apapun yang kita lakukan, mungkin manusia nggak melihat, manusia nggak tahu, ya, tapi Allah pasti melihat dan pasti mengetahui, dan semua itu nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhwatifillah, ya. Jadi hati-hati sekali, akhwatifillah. Mohon maaf ya. Akhwat, jangankan nanti di akhirat, di dunia maya itu apa yang menjadi top yang kita buka di dunia maya itu bisa dimunculkan. Misalnya akhwat buka HP, laptop sekarang ya, coba lihat top hitnya. Top hitnya apa? Google Translate, Zoom, atau apa, YouTube. Itu kan muncul tuh di bagian atasnya, apa yang paling banyak kita lihat. Ya, kalau saya setiap hari itu membuka laptop, oh ternyata di bawah ada game-game juga nih anak-anak, Barbie gitu ya. Ternyata siapa tadi nih yang buka laptop Umi, kita bisa melihat itu historinya. Misalnya apa kalau di razia, HP-nya itu historinya bisa dilihat itu. Ya, apa yang sering dilihat, termasuk hal-hal porno yang kalau pernah dibuka itu akan bisa dilihat historinya. Itu baru di dunia. Tepat ya. Jadi alat-alat elektronik kita itu bisa merekam semua histori yang kita pernah lihat. Jadi hati-hati, nauzubillah, akhwat, jangan pernah sampai ya, apalagi mengupload ya hal-hal yang pornografi, porno aksi segala macam. Jangan mengupload ya, melihat, membukanya saja historinya akan bisa kita lihat di perangkat media kita. Apalagi nanti di yaumil akhir. Akhwat sudah hafal surat Kahfi? Lihat dalam surat Al-Kahfi ayat 48. 49 ya. Yang sebelumnya ayat 48 Allah mengatakan auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa uridu ala rabbika shaffa. Ya, ayat 48 mereka akan dibawa ke hadapan Tuhannya dengan berbaris. Ya. Faqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Allah berfirman, sesungguhnya kamu datang kepada kami sebagaimana kami menciptakan kamu pada pertama kalinya. Bahkan kamu menganggap bahwa kami tidak akan menetapkan bagi kamu waktu berbangkit untuk memenuhi perjanjian. Kemudian pada hari berbangkit itu wawudi al-kitabu.
Ya, ayat 49-nya wa wudi'al kitabu, pada hari kiamat itu, pada hari berhisab itu, berkumpul di padang mahsyar nanti, diletakkan satu kitab, wudi'al kitabu. Ya, dihadapkan kepada kita kitab catatan amal kita, ya. Fatarul mujrimina musyfiqina mimma fih, dan kamu akan melihat orang-orang yang berdosa musyfiqina fih, merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalam kitab itu. Wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab, dan mereka berkata, betapa celakanya kami, kitab apakah ini? Ma li hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha, ya, yang tidak tertinggal satupun di dalamnya, yang kecil dan yang besar, melainkan ahsaha, semuanya tercatat semuanya, ya. Wa wajadu ma'amilu hadiro, dan mereka mendapatkan semua apa yang telah amilu, apa yang telah mereka kerjakan, hadiro, hadir semuanya nanti di hadapan kita di dalam buku catatan itu, yang khotifillah. Astagfirullahaladzim, ya Masya Allah. Wajadu ma'amilu hadira, dan kita dapatkan semua yang kita kerjakan itu hadir nanti, hadir, muncul, diperlihatkan di depan kita. Wala yadlimu rabbuka ahada, dan Tuhanmu tidak menzalimi seorang jua pun. Alhamdulillah, khotifillah. Ini mungkin apa ya, perlu menjadi apa bagi kita, khotifillah, untuk jangan coba-coba gitu ya, jangan coba-coba berbuat dosa sekecil apapun juga, karena kita nanti akan mendapatkan wawajadu ma'amilu hadiro, kita akan mendapatkan semua yang kita lakukan, perbuatan lisan kita, tangan kita, kaki kita, hati kita, mulut kita, mata kita, telinga kita, bahkan apapun yang kita terlintas dalam pikiran kita, khatirah kita, itu semuanya akan dimunculkan oleh Allah. Ya, niat-niat jahat kita, niat-niat baik, tidak ada sembunyinya yang disembunyikan. Ya, jangan sampai kita mengatakan ya wailatana ma li hadzal kitab, ya demi celakanya kami, ma li hadzal kitab, ya, kitab apa ini? Ya, jadi akhwatifillah, mungkin itu ya yang bisa apa ya, untuk menjaga kita selalu merasakan muraqabatullah. Kalau CCTV mungkin itu masih buram, ya, buram untuk menampilkan kembali videonya yang ditangkap oleh CCTV. Tapi kalau CCTV-nya Allah itu semuanya hadir dengan jelas, ya, zahir, wa'uridu, ya, dihadapkan kepada Allah dan dihadapkan kepada kita, dan itu semuanya zahir, nampak, ya, jelas, nyata, dan tidak ada yang dizalimi sedikit pun. Ya, jadi bagaimana kita menundukkan pandangan, karena saya sampaikan tadi bahwa mata kita, ya, telinga kita, mulut kita, tangan kita yang mencet, tangan kita yang mencari, yang men-searching segala macam, mata kita yang melihat baik sengaja maupun tidak sengaja. Ketika kita tidak sengaja, kita segera beristighfar, ya. Apalagi yang sengaja, apalagi yang menjadi, Masya Allah ya, menjadi hobi, menjadi konsumsi. Alhamdulillah, Ustazah nggak bisa memastikan kita semua bebas dari itu. Karena kalau orangnya soleh, orangnya taat, itu setannya juga besar. Maaf, saya sering mendengar apa ya, pengaduan dari orang-orang yang sudah terlanjur masuk ke dalam jurang maksiat. Yang dalam pandangan kita itu adalah mereka orang-orang yang soleh dan soleha. Tapi nauzubillah, mereka adalah korban. Ya, korban ketidakmampuan mengendalikan syahwat. Ya, sehingga media sosial itu kemudian menjadi sarana untuk melampiaskan nafsu syahwatnya. Alasan kan nggak ada orang yang tahu. Ya, ada yang pacaran jarak jauh kan, ada yang pernikahan jarak jauh sekarang. Bahkan laki-lakinya nggak dikenal. Zina jarak jauh, ya Allah, auzubillah, akhwatifillah. Orang yang memperlihatkan auratnya kepada laki-laki di Eropa sana, seorang perempuan muslimah, ada itu ceritanya. Difotokannya auratnya, kemudian dikirimnya ke laki-laki itu, ya itu ditemukan pertemanan lewat Facebook. Itu cerita langsung, saya tidak membuat-buat cerita. Dan itu adalah sudah menjadi tren, tidak hanya di kalangan anak-anak, orang-orang muda, termasuk juga, alhamdulillah ya, ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah punya istri. Coba, orang yang sudah
berkeluarga, berzina, hukumannya apa? Apa, akhwat? Dirajam ya. Kalau perempuan gadis yang bujang berzina, hukumannya apa? Itu kan dicambuk. Ya, kalau yang sudah berkeluarga itu kan dirajam sampai mati. Dan itu yang mereka lakukan sekarang. Itulah ya akibat dari media sosial kita hari ini dan perubahan perilaku masyarakat kita yang mereka mungkin di luar kita anggap dalam pandangan kita masih suci gitu ya. Nauzubillah, Allah yang Maha tahu ya dengan aibnya, dengan dosa-dosanya. Itu banyak sekali terjadi. Ya, akhwatifillah, apalagi ya kalau kita berbicara tentang LGBT, orang-orang yang mantan ya, perilaku seks menyimpang, itu banyak sekali kita dengar cerita-ceritanya. Apalagi orang-orang yang sudah sampai kepada korban HIV, ya, itu karena ketidakmampuan mereka menjaga kehormatan dan harga dirinya. Akibatnya, nauzubillah, Allah tidak, ya udah Allah langsung perlihatkan di dunia ini. Yang tidak mampu menjaga kehormatan dirinya dengan penyakit-penyakit, ya baik penyakit-penyakit fisik seperti HIV itu tinggal hanya menunggu kematian saja. Orang yang melakukan penyimpangan seksual itu begitu banyak penyakit-penyakit yang mereka miliki yang dalam dunia kedokteran itu sekarang masih susah mencari obatnya. Belum lagi penyakit-penyakit psikis, ya orang-orang yang secara kejiwaan itu tidak sehat lagi, ya. Karena tidak mampu menjaga kemaluannya, tidak mampu menjaga kehormatan harga dirinya dan menjaga auratnya. Alhamdulillah. Ya, ini mungkin yang akhwat ya perlu kita jaga ya, kehormatan diri kita, menentukan pandangan mata kita tidak kita lihat yang dilarang oleh Allah. Walaupun orang nggak tahu, ya, walaupun rasanya biasa-biasa saja, melihat aurat orang itu kan haram hukumnya ya. Melihat jenis, melihat sesama aurat sesama perempuan. Ya, jadi sesama perempuan pun ada aurat kita. Ya, pusat sampai ke boleh. Laki sama laki juga ada auratnya. Apalagi laki-laki dengan perempuan. Sekarang sudah terbuka sekali orang memperlihatkan auratnya di berbagai ya media dengan berbagai fasilitas, dengan berbagai tontonan segala macam. Lihat aja lah iklan-iklan yang ada di televisi itu kan semuanya memperjualbelikan aurat. Tapi apa ya? Iklannya itu adalah semuanya perempuan. Coba antum lihat iklan shopping, Shopee itu. Coba pakaiannya seperti apa? Nah, perempuannya roknya cuma sampai ke paha ya. Dan itu goyangnya apa? Itu goyangnya memperlihatkan semua aurat manusia. Semua aurat perempuan, alhamdulillah, jijik kita mendengarnya. Artinya jijik. Jadi jangan sampai jadi iklan sebagai tontonan dan hiburan. Nonton TV dinikmati pula ya Shopee-nya itu. Dengan goyang-goyang perut. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Itu suatu hal yang tidak layak untuk kita lihat. Nah, ini malah jadi tontonan bagi kita. Belum lagi, apa ya, yang akhwat biasa nonton malam-malam itu, drama Korea ya. Kalau kita menjadikan idola, na'udzubillah, ya akhwatifillah. Siapa seharusnya yang kita jadikan idola? Yang kita mencintai Allah dan mencintai juga karena kita mencintai sesuatu karena itu dicintai oleh Allah. Dan kita membenci sesuatu juga karena dibenci oleh Allah. Ini udah jelas. Atau nggak jelas ini laki-laki perempuan, nggak jelas inilah muslim atau kafir, pezina kah dia atau orang baik-baik. Itu yang jadi idola kita, na'udzubillah. Masih cerdas kita, masih punya pikiran sehatkah kita seperti itu? Atau syahwat kita sudah di atas ya pikiran sehat kita? Kita sudah dipenuhi oleh syahwat sehingga menjadikan seorang laki-laki yang kita nggak kenal entah dia muslim entah enggak, dia seorang pezina atau tidak, dia orang yang sholat atau tidak, dan itu yang kita cintai. Mencintai sesuatu yang dibenci, jangan tambah dosa kita, alhamdulillah. Ya, itu akibat apa? Karena kita tidak cerdas, ya. Jadi tidak mampu menguasai diri, mengendalikan diri. Al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Itu aja yang kita pegang kuncinya, akhwat. Jangan kita menjadi orang yang ajis,
Orang yang ajis itu adalah orang yang memperturutkan hawa nafsunya. Dan sekarang semua yang ada di dunia media sosial, ya, teknologi informasi itu semuanya sebagai pintu neraka bagi kita semuanya. Kalau seandainya kita tidak mampu menjaga diri kita dan menjadikan takwa itu, ya, warok, hati-hati. Ya, kalau tidak kita akan terjerumus. Ya. Mungkin saja Akhwat Rike, ya, pertanyaannya. Syukran, jazakillah khair. Ya. Baik. Syukran jazakillah Ustazah. Kita sambung dengan pertanyaan lainnya Ustazah. Boleh, kita sampai jam 11:30 ya. Iya Ustazah. Ya, 10 menit lagi, boleh silakan. Pertanyaan dari Ukhti Aisyah Zah, ingin bertanya, salah satu adab berhias itu tidak merubah bentuk diri kita. Lalu bagaimana hukumnya dengan skincare Ustazah? Apakah itu termasuk bertabarruj? Karena skincare itu tidak tergolong make up, tetapi dia bisa membuat kulit lebih cerah. Apakah itu akan merubah bentuk tubuh? Mohon penjelasannya, Ustazah. Baik, Akhwatifillah. Apa namanya, skincare ya? Iya, Zah, perawatan tubuh gitu. Ya, dari segi bahasanya aja skincare itu untuk care, ya. Untuk care, ya, betul. Untuk care, menjaga atau merubah? Menjaga. Jaga, Zah. Nah, menjaga, ya. Kalau dalam niatnya untuk menjaga, Merawat, Zah. merawat. Tapi harus hati-hati ya, Akhwat, ya. Orang yang menciptakan suatu produk itu mereka tidak hanya sekedar sama dengan niat kita menjaga, tapi ada maksud terselubung di balik itu. Kalau alam kita nggak bersuuzon, ya. Sekarang kalau memang niat kita menjaga, jadi semuanya memang harus dijaga, ya, mulai dari niatnya, bahannya, ya. Hati-hati, jangan korban iklan. Kalau di iklan itu sekali oles gitu, ya, karena disorot dengan cahaya dari gelap jadi terang gitu, ya. Berubah 1, 2, 3, 4, 5, wes kinclong gitu, ya. Nah, itu hati-hati, ya. Dijaga bahannya halal enggak? Ya. Kemudian tadi niatnya dijaga, kemudian barangnya halalannya harus dijaga, kemudian tujuannya juga harus dijaga, ya. Hasil akhirnya nanti apa? Apakah menjaga atau merubah? Ya, kalau merubah dari aslinya berarti sudah keluar dari tujuan menjaga. Jadi menjaga itu adalah sebenarnya kan kulit kita ini sebenarnya apa ya? Kalau untuk kita yang daerah tropis itu mungkin nggak perlu produk-produk mahal, ya, untuk menjaga kulit. Ya enggak? Cukup dengan apa? Memperbanyak uduk, ya. Ya, jadi Akhwat bisa didengar ya suara Ustazah? Ya, Ustazah. Ya, hilang tadi videonya. Kita untuk menjaga, tapi kemudian hasil akhirnya kemudian ternyata merubah, ya, merubah bentuk, ya, yang itu menunjukkan kita nggak ridho
ya. Jadi niat awal dengan tujuan akhir itu ada hubungan nanti itu sebenarnya. Karena niat kita itu menggunakan ridho atau memakai penjagaan itu supaya kita tidak tidak sampai sakit, kemudian kita tetap istilahnya ini kita tetap bisa bermuamalah baik dengan orang lain ya. Wajah kita juga tidak mengganggu orang lain. Kan ada juga ya orang yang wajahnya itu bisa menimbulkan prasangka-prasangka yang tidak baik ketika orang melihatnya. Nah, itu juga harus kita hindari. Jadi jangan sampai kondisi kita, diri kita itu menjadi penyebab bagi orang lain untuk berbuat dosa atau menjadi timbul penyakit-penyakit hati. Nah, jadi memang ya kecerdasan sosial itu memang harus kita perhatikan akhwati fillah ya, bahwa semua kita yang kita lakukan itu semuanya harus kita pertimbangkan. Kira-kira efek sosialnya ada nggak? Nah, kira-kira kalau saya pakai begini, kira-kira tanggapan orang lain bagaimana? Nah, itu tetap harus kita. Jadi jangan seenaknya kita aja. Ya, bisa kita pakai itu mungkin menurut kita nggak apa-apa, tapi menurut pandangan orang lain itu suatu hal yang apa ya? Ini kok udah lain lagi nih tampilannya gitu ya. Jadi jangan sampai menimbulkan fitnah juga ya. Jadi silakan akhwat pakai skincare memang tujuannya untuk menjaga ya, tapi juga harus hati-hati ya, jangan asal dan jangan menjadi korban iklan ya. Kalau masih ada cara yang lebih aman, kenapa kita cari cara yang tidak aman dan kemungkinan nanti ada. Tapi tanyalah ya, istafti kolbak, kuncinya itu aja, istafti kolbak, tanya hati nuranimu. Ya, jadi berfatwa itu tanya kepada hati nurani kita. Biasanya hati nurani kita itu bersih. Da'ma yuribuk ila ma la yuribuk. Ya, tinggalkan ya yang kamu ragu-ragu dan pilihlah sesuatu yang kamu yakin, yang tidak kita keragui. Ya, insya Allah hati kita kalau senantiasa kita jaga silah bilahnya, hubungan dengan Allah, insya Allah dia akan bisa memberikan fatwa yang benar, ya, fatwa yang tepat, gitu ya. Kenapa? Karena dalam sebuah ungkapan ya, al-ismu mahaka binafsik. Dan dosa itu sebenarnya adalah sesuatu yang di dalam hati kita ya. Yang apa istilahnya? Yang berbisik di dalam hati kita dan kita khawatir kalau diketahui orang lain. Ya, itu kriteria dosa itu. Jadi kita nggak usah tanya-tanya ini berdosa atau enggak, ini boleh apa enggak. Ya, mahaka fi nafsi, kalau kita ragu-ragu, kemudian kita khawatir kalau orang lain tahu, nah itu sudah menjurus ke dosa mungkin. Ya, jadi istafti qalbak. Kalau ragu-ragu sebaiknya tinggalkan saja. Karena semuanya akan kita pertanggungjawabkan. Mungkin itu, silakan. Oh, udah habis kayaknya, Marika. Pertanyaannya masih ada, Za, tapi waktunya udah mau 11:30. Mungkin bisa dikumpul aja. Sekali Ustazah jawab. Dijawab lagi, Za. Berapa pertanyaan? Ada 3 lagi, Za. Boleh dibacakan saja. Kalau nggak bisa Ustazah jawab, nanti kita mungkin lanjutkan pertemuan berikutnya atau nanti di grup lokal aja, di grup PBA. Sebutkan aja, silakan. Baik, ini pertanyaan dari Ukti Nur Fauzia, yaitu bagaimana hukumnya akhwat memakai lipstik. Kemudian pertanyaan dari Uktina Jomila Oktaria, bagaimana hukum memakai cadar sedangkan wajah bukan termasuk aurat, dan bagaimana dengan orang yang buka pakai cadar, Ustazah. Kemudian pertanyaan dari Wahyuning, bagaimana tanggapan atau pendapat Ustazah terhadap seorang akhwat yang menyukai seorang ikhwan secara diam-diam,
tanpa memberitahu si ikhwan, tapi akhwat ini menyimpan foto ikhwan itu dan juga selalu kepo soal ikhwan itu sehingga selalu mencari-cari tahu tentang si ikhwan itu di sosial media. Bagaimana hukumnya, Zah? Nah, mungkin itu Ustazah. Masya Allah. Ini dunia akhwat ini ya? Iya, Ustazah. Iya, dunia Ustazah waktu jadi akhwat dulu juga begitu kok. masih sama. Ya, normal ya, wajar. Ya, itu adalah satu hal yang normal. Kita langsung jawab aja ya, karena waktu kita terbatas. Yang pertama tadi tentang hukum lipstik ya. Akhwat pakai lipstik kenapa? Ustazah mengkategorikan lipstik itu sebagai tabarruj jahiliyah. Ya, berhias seperti orang-orang jahiliyah berhias. Ya, dia ingin lebih menarik supaya lebih dibilang lebih cantik, ya, lebih cantik, lebih bagus bibirnya, lebih ini, ya, apa gunanya untuk apa? Yang pertama niat gitu ya. Dan Ustazah nggak care dengan akhwat yang berlipstik, apapun alasannya. Kalau ke prodi, ke jurusan, Ustazah sering panggil itu. Ngapain pakai lipstik? Memang bibirnya kayak apa? Nggak pede kayaknya ya, kalau dengan punya bibir yang seperti sekarang ini kurang cantik, kurang merah katanya. Itu kamuflase saja, khotifillah, menutupi kondisi kita yang sebenarnya. Ustazah melihat orang yang memakai make up, memakai lipstik itu adalah orang yang munafik. Menutupi kekurangannya dan dia tidak mau menerima kekurangannya dan tidak ridho dengan kondisinya. Mohon maaf, itu penilaian Ustazah. Maaf ya. Silakan akhwat bagaimana penilaiannya. Ya, kalau Ustazah melihat orang yang suka menutupi kondisinya dengan sesuatu hal yang dilarang dalam Islam, itu adalah orang yang tidak ridho dengan yang diberikan oleh Allah dan masuk orang yang tidak jujur gitu ya. Tidak jujur. Karena ini ciri orang munafik itu ada berapa? Ayatul munafik salasah ya. Salasun. Ya. Itu menurut penilaian Ustazah. Nah, ini yang jawab Ustazah ya. Jadi kita menjadi orang yang tidak jujur dengan diri kita sendiri dan tidak percaya dengan diri kita sendiri. Ya, sehingga perlu ditutupi. Ya. Kemudian yang kedua tentang cadar. Cadar itu adalah masalah khilafiyah. Ya. Masalah khilafiyah karena ada dalilnya yang menjelaskan keduanya, seorang muslimah itu yang bercadar dan ada yang tidak bercadar. Tapi kedua-duanya tidak salah. Orang yang tidak bercadar juga tidak berdosa. Orang yang bercadar juga tidak berdosa. Ya, karena kedua-dua ada dalilnya. Jadi akhwati fillah, sekarang kita kembalikan niat kita kembali. Kita bercadar untuk apa? Ya. Sekarang misalnya kalau kita di Fakultas Tarbiyah itu kan dilarang untuk bercadar di kampus ya, itu untuk kemaslahatan akhwati fillah. Mohon maaf, banyak kasus Bisa dengar ya? Oke, hilang sinyal Ustazah nih. Bisa didengar? Dengar, Zah. Ya. Ini yang pengalaman yang saya rasakan. Kemudian di fakultas itu, kenapa kita melarang bercadar? Ketika ditanya ada kasus di fakultas lain mungkin ya, ternyata nggak dikenal dan ternyata dia menutupi sesuatu. Masya Allah akhwati fillah, di dalam cadarnya itu Masya Allah ya, ini ada cerita bukan di fakultas kita, ternyata ininya dandanannya, make upnya
Masya Allah, udah nggak wajar lagi. Kira-kira niat dia bercadar itu kalau seperti itu untuk apa itu? Berarti tukang dandan dia, tapi dia menutupi biasanya di luar dengan ke kampus itu dengan seperti orang-orang solehah begitu ya. Dan ketika disuruh membuka cadarnya dia nggak mau, artinya dipaksa sama dosennya, artinya ketahuan lah bagaimana perilakunya selama ini untuk menutupi perilaku buruknya dia memakai cadar. Kemudian juga kenapa kita di Fakultas Tarbiyah melarang untuk bercadar itu ya, karena apa, kita semua akan menjadi guru ya, kita akan menjadi guru dan ketika kita menerangkan di depan kelas ya, itu kan kemaslahatannya mana yang lebih jelas suaranya dengan yang tidak, yang pakai cadar dengan yang tidak pakai cadar. Kemudian ekspresi mukanya, bahasa tubuhnya, kita menjelaskan kepada anak itu ketika memberikan punishment atau reward, memberikan penguatan itu kan tidak hanya dengan suara, tidak hanya dengan tangan, dengan bahasa tubuh, juga dengan mata, dengan gerak kepala, segala macam. Nah, ini kemaslahatannya dalam bidang pendidikan, makanya kita di Tarbiyah itu melarang mahasiswa untuk bercadar. Kalau keluar silakan saja. Kalau akhwat misalnya merasa tidak nyaman ketika keluar ke tempat umum, tidak pakai cadar, merasakan tidak nyaman dan ada gangguannya, silakan saja. Ya, di dalam kelas itu kenapa disuruh membuka cadar itu karena menghindari hal-hal yang tidak diinginkan itu, akhwatillah. Jadi Ustazah, kalau secara formal resmi kita di lembaga kita melarang pakai cadar, sami'na wa ata'na. Silakan. Ya, jadi sami'na wa ata'na. Kalau di luar ya silakan. Kalau lembaga resmi itu ada aturannya, maka kita taat dengan aturan, dan itulah ciri kecerdasan. Ya, orang yang cerdas itu dia mampu mengatur dirinya di mana posisinya dia berada sekarang. Apalagi itu kan nggak wajib. Maka dengan membuka cadar itu akhwat akan dizolimi, akan datang fitnah, enggak juga kan? Nah, jadi begitu. Jadi banyak pertimbangan, kemaslahatan, ya, dan jelas tidak wajib bercadar dan juga tidak berdosa kalau tidak bercadar. Nah, kalau sekarang kondisinya dengan masa pandemi COVID-19, kita sekarang pakai masker ya. Beda nggak masker dengan cadar? Beda. Apa bedanya? Bentuknya sama aja. Tertutup. Hah? Fungsinya beda, Ustazah. Bentuknya yang beda. Masker bisa dibeli murah gitu ya, 5.000. Kalau cadar itu berapa harganya? Kalau Ustazah melihat ya, ada yang nyuruh, kenapa Bu Rahma kenapa nggak pakai cadar aja? Kan kita sudah harus menutup wajah juga sekarang kan kalau keluar. Beda motivasinya, ya. Kalau kita pakai cadar, kalau kita pakai masker itu untuk menjaga kesehatan. Kenapa Ustazah nggak mau pakai cadar? Karena menjaga hubungan sosial. Image tetap dijaga ya. Selama ini orang taunya kita kan nggak pakai cadar. Sekarang kita pakai cadar, walaupun cadar hampir sama bentuknya dengan masker, tapi image orang melihat kita akan tetap berbeda kan? Dan itu akan mempengaruhi tingkat keterterimaan kita di tengah masyarakat dan juga akan membentuk opini juga di tengah masyarakat. Apalagi kalau akhwat kita yang menjadi orang yang biasa bisa dicontoh, bisa ditiru, menjadi qudwah gitu ya. Kalau akhwat misalnya PPL, ya, itu akan memberikan image yang berbeda antara pakai cadar dengan pakai masker. Dan Ustazah tidak melihat kemaslahatannya, lebih baik Ustazah memakai cadar misalnya sekarang ini. Ustazah melihat lebih maslahah musholahnya, lebih tepat Ustazah tetap pakai masker tanpa memakai cadar. Jadi kemaslahatannya saja yang harus kita jaga. Nah, kita selalu bergaul ya di tengah-tengah masyarakat, bagaimana penerimaan masyarakat, ya. Kan semua itu kan ada efek, ada pengaruh, saling mempengaruhi. Jadi akhwatifillah itu semuanya keputusannya adalah di tangan kita masing-masing, terserah, silakan ada yang mau pakai cadar, mau pakai tidak. Ya, yang jelas ketika kita berada dalam sebuah organisasi resmi maka kita harus ya
ikuti aturan yang ada di lembaga tersebut. Ini terkait dengan kampus kita. Ya. Kemudian yang terakhir tentang cinta diam-diam. Cinta diam-diam itulah yang zina hati, akhwati fillah. Itu yang mendekati zina. Ya, apakah kita harus ya, itu rasa suka terhadap lawan jenis itu adalah sesuatu yang normal, akhwat ya. Tapi kita harus mengendalikannya. Ya, menyalurkannya pada tempat dan waktu yang halal. Pada orang, pada tempat dan waktu yang halal. Kapan itu? Orangnya adalah suami kita, pasangan kita. Waktunya kapan? Setelah kita menikah. Ya, waktunya setelah menikah. Tempatnya, nah sekarang coba pertanyaan. Halalkah laki-laki itu untuk kita? Siapakah dia? Apakah kita sudah tahu luar dalamnya? Kita juga nggak tahu. Dan apakah memang itu jodoh yang akan diberikan oleh Allah kepada kita? Jadi jangan kita mendahului Allah. Ya, dan melanggar bahwa Allah tidak menghalalkan seorang laki-laki dengan perempuan kecuali dengan akad. Ya, walaupun diam-diam simpan foto, kemudian kepo dengan segala, ya. Jadi diupdate terus ya data tentang ikhwah itu. Itulah yang zina. Ya, kita sudah melanggar perintah Allah, wala taqrabul zina. Jadi kembalikan kepada Allah. Kalau seandainya misalnya ada, ya, karena itu adalah suatu hal yang wajar, akhwati fillah, nafsu, keinginan, ketertarikan itu adalah fitrah kita manusia. Ya, kita kembalikan dalam koridor yang ditetapkan oleh Allah. Ya, jadi jangan diperturutkan nafsu itu. Innan nafsa ya. Sungguhnya nafsu itu selalu menyuruh, mendorong kepada keburukan, kejahatan. Ya, jadi jangan dipelihara nafsu-nafsu yang su itu. Yang harus kita hidupkan itu adalah nafsu yang mutmainnah. Ya, nafsu yang mutmainnah yaitu yang selalu ingat kepada Allah. Ya, ingat rambu-rambu Allah, zikir, ya, mengetahui, selalu ingat bahwa ini adalah sesuatu yang berdosa, ini yang salah, ini yang halal, ini yang haram. Jadi jangan, ya, haram hukumnya, akhwati fillah. Itu sama saja dengan berkhalwat. Apalagi juga merusak hati. Jadi kita udah apa istilahnya? Udah gila sendiri ya. Malu nggak itu tuh? Nanti diperlihatkan oleh Allah di hari kiamat. Kita udah gila, apa istilahnya sekarang ya? Apa istilahnya, akhwat? Dimabuk cinta sendiri ya. Ya, laki-lakinya kenal apa enggak dengan kita tuh? Kita udah gila sendiri, udah mabuk sendiri. Habis waktu, habis hari kita untuk itu. Na'udzubillah. Apa sih gunanya hidup kita untuk itu? Apakah untuk itu kita hidup? Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan belum jelas juga laki-laki itu baik atau tidak. Dalam pandangan kita mungkin baik. Dalam pandangan Allah wallahu alam. Ya. Dalam pandangan kita mungkin dia kelihatan orang soleh. Yang sebenarnya hanya Allah yang tahu. Jadi jangan diperturutkan hawa nafsu yang seperti itu, yang tidak halal, yang hanya akan merusak diri kita. Jadi jadilah muslimah yang cerdas. Banyak aktivitas produktif yang bisa kita lakukan. Yang tidak mengundang dosa, yang tidak mengundang maksiat. Ya. Jadi selalu jaga diri kita ya, akhwati fillah. Apapun juga semuanya akan kita pertanggungjawabkan. Jaga kehormatan kita, jaga kesucian kita, jaga kepribadian kita, ya, dengan kecerdasan yang telah Allah berikan. Sehingga mudah-mudahan kita memang menjadi muslimah yang hasanah fid dunya, hasanah fil akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja watifillah yang bisa saya sampaikan. Waktu kita udah lewat. Apaan ya? Kembalikan pada moderator. Baik. Jazakillahu khairan ya Ustazah atas semua jawabannya. Semoga jawaban-jawaban itu merangkum semua dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan dan para penanya paham dengan apa yang telah dijawab oleh Ustazah. Baik, karena waktu kita sudah terbatas, kita sampai pada penghujung acara. Masya Allah, yang disampaikan bagaimana cara kita sebagai muslimah di era modern ini untuk
menjaga kehormatan. Mulai dari menutup aurat, menjaga kecerdasan, menundukkan pandangan, menjaga kemaluan, berperilaku tegas terhadap jenis, tidak berbicara dengan suara yang mendayu-dayu. Juga memaksimalkan aktivitas di rumah, mengurangi kegiatan di luar rumah jika tidak mendesak, menjauhi pacaran, dan menghindari berduaan dengan orang lawan jenis yang bukan mahram, serta menjaga jarak dengan kerabat dekat seperti ipar atau saudara-saudara yang tidak mahram, dan juga selalu berdoa kepada Allah agar harga diri kita dan kesucian kita tetap terjaga sampai ajal menjemput nantinya. Dan yang terakhir yaitu mempertahankan kesucian kita sampai akhir hayat kita, bagaimanapun caranya, walau nyawa adalah taruhannya. Semoga apa yang disampaikan Ustazah tadi bermanfaat untuk kita dan dapat kita ambil ibrohnya dari setiap nasihat-nasihat dan pesan yang disampaikan, termasuk juga dari pesan-pesan yang disampaikan lewat jawaban-jawaban dari pertanyaan akhwat-akhwat fillah sekalian tadi. Baiklah, mungkin kita untuk menutup acara, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator Muharrika Zikra mohon maaf atas segala kekurangan dalam membawakan rangkaian acara dari awal sampai saat ini. Mohon maaf atas segala salah ucap ataupun hal-hal yang tidak diperkenankan. Sungguhnya itu di luar dari keinginan dan kemampuan saya. Syukron dan jazakumullah kepada seluruh akhwat yang sudah ikut berpartisipasi, juga ustazah yang sudah bersedia untuk membersamai dan menjadi pemateri di kajian muslimah ini. Semoga Allah membalas segala kebaikan dan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf, astabiqul khairat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.